Oh iya Kak. Eh, Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera bagi kita semua. Puji syukur mari kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan imannya kepada kita bersama. Yang terhormat Ibu Dr. Fevi Sunati MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah Pendidikan Masyarakat. Baik, kami dari kelompok 4 ya, yang beranggotakan yaitu saya sendiri sebagai selaku moderator yaitu Muhammad Teguh Hidayatullah, kemudian ada Mustika Julani, kemudian ada Nuraini, kemudian ada Selvitri Lili Ririn Sitohang, dan kemudian ada Sarah Gioreti Manulang. Baik, pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan tentang pendidikan masyarakat, pendidikan massa, dan pendidikan sosial. Dan untuk materi pertama yang akan disajikan oleh Sarah. Kepada Sarah, dipersilakan. Ini menjelaskan tentang pendidikan pendidikan sosial dan pendidikan dalam pelajaran yang bisa dilakukan dalam konteks pengetahuan kemampuan dan individu agar dapat berkontribusi positif dalam nah, pendidikan masa ini adalah bentuk pendidikan yang ditujukan untuk mendasar sebagai orang seringkali dalam komunikasi dengan tujuan menyampaikan informasi dan itu sosial sosial proses untuk mengembangkan pemahaman individu tentang norma nilai tentang isu-isu sosial. Lebih cukup sekian dari saya sih. Baik, terima kasih kepada Sarah. Untuk materi selanjutnya akan disajikan oleh Ririn. Kepada Ririn, dipersilakan. Baiklah, di sini saya membacakan materi mengenai karakteristik. Tujuan pendidikan pada umumnya memiliki kesamaan dalam peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap individu. Namun setiap jenis pendidikan memiliki fokus dan tujuan spesifik yang berbeda. Setiap jenis pendidikan memiliki fokus dan karakteristik yang berbeda. Karakteristik yang pertama, pendidikan masyarakat berbasis komunitas melibatkan anggota masyarakat dalam proses belajar. Yang kedua, fleksibel, materi dan metode disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, berorientasi pada pengembangan, fokus pada peningkatan kualitas hidup dan pemberdayaan masyarakat. Yang kedua, pendidikan massa. Skala besar dapat menjangkau pendidikan orang sekaligus. Yang kedua, menggunakan media, memanfaatkan media cetak, elektronik, dan digital. Yang ketiga, tujuan informatif, menyebabkan informasi dan pengetahuan secara efektif. Karakteristik yang ketiga yaitu pendidikan sosial. Fokus pada isu sosial, meningkatkan masalah sosial, dan mencari solusi. Yang kedua, partisipatif, mendorong individu untuk terlibat dalam kegiatan sosial. Dan yang terakhir, membangun kesadaran, meningkatkan pemahaman tentang hak dan tanggung jawab sosial. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ririn. Untuk materi selanjutnya akan disajikan oleh Nuraini. Kepada Nuraini, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan pendidikan masyarakat, pendidikan massa, dan pendidikan sosial. Adapun pendidikan tersebut memiliki perbedaan yang signifikan dalam tujuan, metode, dan cakupannya. Pendidikan masyarakat bertujuan untuk memperdaya komunitas melalui proses pembelajaran yang berbasis partisipasi dan diskusi. Pendekatan ini seringkali bersifat lokal dan berfokus pada kebutuhan spesifik masyarakat seperti pelatihan keterampilan atau program peningkatan kapasitas. Selanjutnya, pendidikan massa.
Pendidikan massa memiliki tujuan untuk menyebarkan informasi seluas-luasnya kepada publik. Metodenya mengandalkan media massa seperti televisi dan internet untuk mencapai audiens yang besar secara cepat. Cakupannya bersifat nasional atau global, sehingga informasi dapat diakses oleh banyak orang di berbagai lokal. Sementara itu, pendidikan sosial berfokus pada pengembangan kemampuan individu dalam berinteraksi dan berpartisipasi secara sosial. Melalui interaksi sosial, individu diajarkan tentang norma dan nilai yang ada dalam masyarakat. Cakupannya meliputi aspek sosial dan kultural yang penting bagi bentuknya identitas dan keterlibatan dalam komunitas. Mungkin sekian dari saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih kepada Nuraini. Materi terakhir yang akan disajikan oleh Tika. Kepada Tika, Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi mengenai contoh dari pendidikan masyarakat, pendidikan massa, dan pendidikan sosial. Yang pertama yaitu mengenai pendidikan masyarakat. Contoh pendidikan masyarakat ini seperti program pelatihan keterampilan di desa-desa untuk meningkatkan kemampuan wirausaha masyarakat. Atau juga contohnya seperti di sebuah desa, pemerintah daerah ini bekerja sama dengan organisasi sosial mengadakan program pelatihan kewirausahaan bagi ibu rumah tangga. Di sini mereka diajarkan cara membuat dan memasarkan produk makanan lokal untuk meningkatkan perekonomian keluarga-keluarga. Selain itu, ada juga penyuluhan baik kesehatan bagi para lansia mengenai pola hidup sehat dan pencegahan penyakit. Selanjutnya, yang kedua yaitu contoh dari pendidikan massa. Contohnya itu pemerintah mengadakan kampanye nasional tentang pentingnya vaksinasi melalui televisi, radio, dan media sosial. Iklan layanan masyarakat serta seminar online disebarluaskan agar masyarakat mendapatkan informasi yang benar tentang manfaat vaksin dan cara mendapatkannya. Selain itu, program edukasi melalui media seperti siaran televisi belajar dari rumah juga merupakan contoh dari pendidikan massa. Dan yang ketiga yaitu tentang contoh pendidikan sosial. Contohnya seperti di sekolah, guru mengajarkan siswa tentang pentingnya gotong royong dan toleransi melalui mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan atau yang bisa disebut dengan PPKN. Di sini siswa juga diajak untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial seperti bakti sosial ke panti asuhan atau membersihkan lingkungan sekitar. Selain itu, dalam keluarga, orang tua bisa menanamkan nilai-nilai kesopanan, kejujuran, dan tanggung jawab kepada anak-anak melalui kebiasaan sehari-hari. Mungkin sekian pemaparan materi saya mengenai contoh dari pendidikan masyarakat, pendidikan massa, dan pendidikan sosial. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. baik, terima kasih kepada Tika. Mungkin dari penyampaian materi terakhir tadi, maka dapat kita simpulkan bahwa pendidikan masyarakat, pendidikan massa, dan pendidikan sosial memiliki tujuan umum untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan individu. Namun masing-masing memiliki fokus dan karakteristik yang berbeda. Pendidikan masyarakat berfokus pada pemberdayaan dan pengembangan komunitas, pendidikan massa menekankan pada penyebaran informasi secara luas, sedangkan pendidikan sosial bertujuan untuk membangun kesadaran dan partisipasi dalam isu-isu sosial. Memahami perbedaan ini penting untuk merancang dan melaksanakan program pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 7. Saya selaku moderator, mohon maaf apabila kesalahan dan kekurangan. Saya tutup dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.